Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan soal elektrodinamika, yaitu mengenai rangkaian oktahedron. Soal ini merupakan soal yang saya berikan ketika mengisi latihan soal Platnas tahap 1 AIFO 2022. Jadi ada sebuah kerangka 3 dimensi yang memiliki bentuk oktahedron seperti pada gambar di atas. Tiap rusuk dibentuk dari kawat yang memiliki hambatan R. Soal A, tentukan hambatan pengganti antara titik A dan B atau RAB. Soal B, tentukan hambatan pengganti antara titik A dan titik C atau RAC. Soal C, sekarang rusuk antara titik A dan B dihilangkan. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan B yang baru atau R aksen AB. Soal D, rusuk yang dihilangkan diganti dengan sebuah kapasitor dengan kapasitansi C. Awalnya muatan pada kapasitor terisi penuh sebesar Q0. Tentukan muatan dan arus pada kapasitor sebagai fungsi waktu. Soal yang terakhir, selain kapasitor, ditambahkan pula sebuah induktor dengan induktansi sebesar L dengan akar 4L per C lebih dari R aksen AB. Awalnya muatan pada kapasitor terisi penuh sebesar Q0. Tentukan energi yang terdisipasi pada rangkaian setelah waktu yang sangat lama atau T menuju tak hingga. Jadi sekarang kita sampai ke soal nomor 3 tentang rangkaian yang unik ya, rangkaian oktahedron. Oktahedron memiliki 8 sisi ya, dan panjang rusuknya semua simetris. Karena itu ini merupakan bangun ruang yang simetrinya bagus ya. Nah, jadi untuk nyari hambatan pengganti ini sebenarnya mungkin ada beberapa cara ya. Cuma yang aku bahas di sini yang pakai suntik arus karena simetrinya bagus ini. Jadi kalau bangun ruang atau bangun datar yang simetrinya bagus itu lebih enak kalau pakai suntik arusnya karena ya memang lebih cepat, nggak terlalu membingungkan. Nah, kita mulai dari yang A. Nah, jadi suntik arus itu gini ya. Di awalnya aku ngasih gini kan, yang ditanya pertama hambatan pengganti antara A dan B ya, RAB. Yang pertama aku kasih arus di sini, bahasanya disuntik lah, kasih arus I. Nah, kemudian selain ini kan ada berapa ini 5 titik sudut ya. Jadi dari masing-masing titik sudut itu aku tarik I per 5 semua. Jadi ini I per 5, ini I per 5, di sini juga I per 5, di sini juga I per 5. Nah, oke. Jadi kan yang pertama ini ya, yang dari titik A, ini kan aku masukkan arus I. Nah, dia kan karena simetri ya, dia akan terbagi menjadi 4 arus di sini. Yang besarnya sama ya. Jadi ini I1, 1, 1, 1. Oke. Nah, kemudian I1 itu kan kita bisa hitung ya. Jadi I1 ini kan jelas sama dengan I per 4. Ya, karena kebagi menjadi 4 ya. Nah, kemudian di sini karena di sini ini kan ini ke sini I1 ya. Kemudian ketika kita lihat di titik C, dia kan tersuntik arus keluar arus I per 5. Jadi yang di sini ini kan ada 4 cabang ya. Nah, dia akan ada 4 buah arus yang sama juga simetris. I2, I2, I2. Nah,
Jadi 4 kali I2 itu kan sama dengan I5. Makanya nanti di sini I2 kita tahu bahwa I2 itu I per 20. Nah, nanti kalau nanti lihat aja, misalkan di sini kan di titik B ya, kan masuk arus I1 dari bawah, kemudian keluar arus I5 yang kita tarik dari B, kemudian yang ke arah sini ini kan yang biru ini ada I2. Nah, nanti kalau dijumlah antara apa I1 terus I5 ditambah I2, I per 5 ditambah I2 itu hasilnya kan I per 4 ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa yang di sini tuh nggak dialiri arus, nggak ada arusnya. Nggak ada arusnya. Itu. Nah, kemudian kita sudah melakukan suntik arus dari A. Kemudian pasangannya kalau pakai suntik arus itu tarik arus ya. Dari, nah kita kan diminta antara A dan B. Jadi kita tarik dari B. Arus dari B. Bentar. Nah, jadi di sini kita dari B, ini kita tarik arus I. Sehingga dari A dan C dan titik-titik satu lainnya yang ada 5 itu harus masuk arus sebesar I per 5. Ini I per 5. Ini I per 5. Ini juga masuk I per 5. Nah, jadi kan ini I ya. Karena dia kan yang di sini jadi ada 4 arus. Yang besarnya I per 4 ya. Ini kan I1 semua. Oke, kemudian nanti dengan simetri yang sama kayak yang di sini kan ini kan ini dua ya, 2 2 2 sehingga nanti akan tampak bahwa yang sini tuh tidak dialiri ya. Oke, jadi I1 I2-nya sama. Setelah kita suntik dan tarik, kita superposisi ya, superposisikan. Nah, superposisi itu misalkan gini ya, sebenarnya misalkan gini deh. Ini I1, ini I2, ini I3. Terus ada lagi yang sama I4, I5, ini I6. Maka kalau kita superposisikan dia kan ini ya. Jumlah aja langsung. Oh, bentar, biar agak beda aku kasih gambaran ini deh. Misalkan I6 6-nya ke sana. Maka superposisi ya kita jumlah aja 1 plus I4. Kalau searah dia ke jumlah, kalau berlawanan dia berkurang ya. 1 plus I5. Yang ini misalkan besaran I3 jadi I3 min I6. Nah, jadi ini yang dinamakan superposisinya ya. Nah, sekarang kalau kita superposisikan yang tadi, yang ini tadi, kan di sini kelihatan ya. Ini kelihatan kursornya nggak, tangan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi kan kita mau nyari antara A sama B ya. Jadi kita superposisikan di sini kan dari A di sini dia masuk I. Kemudian yang A di sini masuk I per 5. Kemudian yang
B di sini, antara AB ada arus I1, kemudian antara AB ada arus I1 yang di sini. Kemudian yang di B, yang di sini keluar I/5, yang di kanan ini keluar I. Sehingga kalau kita superposisikan, nanti ya seperti ini. Kalau kita superposisikan, nih, misalkan ini ya, yang gini. Kan ini titik A, kemudian ini titik B. Nah, di sini kan berarti I tambah I/5 ya nanti ya. Ini I tambah I/5. Nah, yang di sini tadi kan I1 tambah I1 ya. Sama dengan tadi kan I1-nya I/4 jadi I/2. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai argumen apa? Potensial yang sama ya. Kan pakai hambatan pengganti ya. Jadi PAB itu kan sebenarnya I/2 dikali R. Nah, tapi kita bisa anggap ini kan jadi gini ya. Ini 6/5I, ini 6/5I, ini I/2. Kita bisa anggap bahwa VAB itu juga sama dengan 6/5I dikalikan suatu hambatan pengganti ya, RAB. Nah, sehingga karena itu sama, maka I/2 kali R sama dengan 6/5I kali RAB. Jadi kita dapat bahwa RAB sama dengan 5/12R. Jadi itu untuk yang poin A. Kemudian antara titik A dan C ya, maka kita nanti perlu ini suntik arus yang sama. Yang itu ya. Jadi suntik arus dari A lagi. Nah, di sini. Sama ini. Nah, kemudian tarik arusnya dari C ya. Karena kita nyari yang antara A sama C. Jadi kan misalkan kita tarik dari sini I, maka masuk dari sini I/5 itu tadi I/5, ini I/5, ini juga I/5. Nah, kemudian tadi yang di sini ada I1 ya. Satu, 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 satu. Kemudian yang di sini tadi I2. I2, 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 I2. Dan yang sini nggak ada arus ya. Oke. Nah, setelah jadi kita superposisikan lagi.
posisikan. Nah, kalau kita lihat yang sekarang, ini kan yang ini I. Terus ini I/5, kemudian yang ini I1, ini I2, yang atas ini juga I2 kejumlah dengan I1, ini juga I/5 dan I. Jadi kalau kita gambar, kalau kita lihat superposisinya nanti seperti ini ya. Nah, ini dari titik A, kemudian ini B, kemudian ini C. Nah, yang ini kan I tambah I/5. Kemudian yang ini tuh I tambah I/5 juga. Nah, yang sini kan tadi I1 tambah I2. Kan I1 tambah I2. Nah, sehingga yang di sini tuh sama dengan ya. Ini masuk 6/5I. Kemudian ini keluar 6/5I lagi. Ini A, ini B, ini C. Nah, I1 tambah I2 tadi kan berapa? I/4 ya. I1 tadi kan I/4 tambah I/20 ya. Kan berarti 5/20. Oh, nomor 20 per 20 ya. Ini 3/10. Ini 3/10I. Ini juga 3/10I. Nah, maka dari sini kita bisa tulis VAC itu sama dengan 3/10IR tambah 3/10IR sama dengan 6/10. Kemudian VAC kita bisa tulis juga 6/5I kali RAC ya. Sehingga di sini kita dapat bahwa 6/5I RAC sama dengan 6/10IR. Nah, maka dari itu RAC kita dapat berapa ini? Tengah ya, di R/2. Oke, jadi itu untuk yang A dan B. Sekarang yang C. Ada satu rusuk antara A dan B itu dihilangkan ya. Jadi dicopot ya antara A dan B ini. Yang ini itu dicopot, hilangkan. Kemudian sekarang hambatan pengganti lagi antara titik A dan B. Nah, hambatan yang copot itu kita bisa pakai konsep hambatan negatif ya. Nah, jadi itu kan, jadi kita bisa misalkan ini ada hambatan, ini hambatan RAB yang pertama awal ya. Jadi ini RAB ketika full, ketika rusuknya belum dicabut ya atau belum dilepas, itu seakan-akan dia diparalel dengan satu hambatan negatif yaitu min R. Min R ini mewakili R yang dicabut itu ya. Jadi kalau kita nyari seper RAB aksen sama dengan seper RAB dikurangi seper R. Karena dia diparalel dengan hambatan min R. Nah, dari sini seper RAB aksen sama dengan
1/R RAB tadi 12/5R ya, kurangi 1/R. Jadi di sini sama dengan 7/5R. Maka kita dapat bahwa R aksen AB itu sama dengan 5/7R. Itu ya. Nah, sekarang poin D. Poin D ya, sebenarnya ini seperti rangkaian, ya ini R aksen AB, ini C. Ya kan biasa ya, hukum Kirchhoff I per C sama dengan ditambah IR aksen AB sama dengan 0. Maka DT sama dengan I minus Q per R aksen AB kali C, sehingga ya ini nanti kalau diselesaikan Q sama dengan I0 pangkat minus C per R aksen AB itu kan 5/7R ya, jadi ini 5RC ini 7 T per 5RC. Jadi itu poin D. Nah, yang poin E ini agak tricky ya, yang E. Sekarang jadi seperti ya R aksen AB, terus ini kapasitor yang tadi, terus disambung juga dengan induktor. C ini L, sehingga persamaannya kan nanti L di kuadrat I kuadrat ditambah suku yang ini R sen AB titik Q per DT ditambah 1/C kali Q ya, sama dengan 0. Nah, nanti syarat yang akar 4L per C itu lebih dari R aksen AB, yang ini akar 4L per C lebih dari R aksen AB, maka ini menunjukkan bahwa ini Q-nya itu osilasi yang underdamped ya, yang underdamped. Kan gambarannya kalau underdamped, nah, underdamped itu kan gini ya. Kan misalkan pasti garis. Ini misalkan ini Q awal, T-nya kan ini Q ya, itu T, ini 0. Ini kan dia amplitudenya ngurang terus ya, amplitudenya, itu amplitudenya, jadi ya ini kan. Nah, nanti ini juga berlaku sama ya, mirip dengan I. Nah, ini I, iya nanti kira-kira gini. I. Nah, ini kan terlihat ya bahwa
setelah waktu yang sangat lama, maka kita akan lihat bahwa I dan I-nya nanti akan menuju 0 ya. Atau dengan kata lain, ya nanti kalau kita biarkan rangkaian itu waktu yang sangat lama, akhirnya nggak ada pergerakan apapun di rangkaian itu ya. Jadi muatan yang di kapasitor itu habis dan nggak ada arus yang mengalir sama sekali ya. Maka kita bisa simpulkan dari sini bahwa energi akhir itu 0. Nah, sedangkan saat T sama dengan 0, energi awal itu kan di kapasitor aja ya. Kapasitor awal I setengah I0 kuadrat per C. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa energi yang hilang itu ya energi awalnya kan I setengah I0 kuadrat per C. Itu untuk daya yang energi yang hilang. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau aku lihat tadi rata-rata yang nyoba menyelesaikan ini ya. Ya mungkin itu bisa sih, cuma terlalu panjang dan harusnya hasilnya sama. Bahwa energi yang hilang nanti itu. Sekian pembahasan soal elektrodinamika kali ini. Untuk file soal dan solusinya bisa diakses melalui link yang terdapat pada deskripsi. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.